Hal yang pertama dilakukan adalah setarakan timbangan terlebih dahulu. Kedua, siapkan bahan obat yang ingin dibuat. Ketiga, siapkan alat-alat yang ingin digunakan nanti. Keempat, siapkan lap untuk alas lumpang saat menggerus obat. Cara kelimanya yaitu masukkan acetaminophen gerus halus. Cara keenamnya, masukkan mucopek tape gerus halus homogen. Cara ketujuhnya yaitu masukkan nalgistan tape lalu gerus halus homogen. Cara kedelapannya yaitu bagi 2 serbuk dengan penyetaraan timbangan. Cara kesembilannya yaitu bungkus sampai 12 bungkus. Setelah setara, bagi 2 serbuk masing-masing menjadi 6 bagian. Bungkus serbuk sampai 12 bungkus. Jika sudah selesai dibungkus, masukkan ke dalam pot plastik. Selanjutnya yaitu beri etiket putih dan juga label NI. Kemudian tempel etiket putih ke pot plastik. Dan juga tempel label NI di pot plastik. Obat dalam bentuk sediaan puyer sudah jadi dan juga dapat diberikan kepada pasien. Halo guys, jadi di sini kita ingin membuat sediaan krim dan ini adalah bahan di scan kita saat membuat sediaan krim. Pertama, setarakan timbangan bahan obat. Siapkan bahan obat seperti acisalicic, itaconazole, emulgit, oleum sesame, alkohol 95% dan juga aquades. Setelah bahan obat ditimbang, nama bahan obat ditulis di atas kertas perkamen. Kedua, memanaskan lumpang terlebih dahulu menggunakan air panas.
Tunggu hingga 15 menit hingga lumpang panas. Ketiganya adalah masukkan emulgate ke dalam oleum sesame dan lebur di atas waterbath hingga lebur menggunakan penjepit kayu. Setelah lumpang panas, bawa lumpang panas tersebut ke meja menggunakan serbet, lalu ambil beker gelas dan tuangkan air panas ke dalam beker gelas. Setelah lebur, ambil menggunakan penjepit kayu dan serbet agar tidak kepanasan. Dan jalan dengan hati-hati. Cara keempatnya yaitu tuangkan air panas ke dalam gelas ukur sesuai dengan hasil yang sudah diperhitungkan di dalam jurnal, yaitu 10 ml plus 4 tetes. Masukkan air panas dari beker gelas ke gelas ukur menggunakan pipet tetes, cukup sampai 4 tetes. Cara kelimanya yaitu masukkan emulgate yang telah dilebur tadi dan juga masukkan air panas ke dalam lumpang. Kemudian gerus cepat add basis krim. Setelah basis krim jadi, pindahkan basis krim ke atas kertas perkamen. Cara keenamnya yaitu masukkan asid salisil dan tetesi dengan etanol 95% 2-3 tetes saja. Setelah itu digerus halus. Masukkan sebagian basis krim ke dalam lumpang yang sudah berisi asid salisil. Gerus halus homogen massa 1. Pindahkan massa 1 ke atas kertas perkamen. Cara ketujuhnya yaitu masukkan thioconazole dan tambahkan dengan sisa basis krim. Kemudian, gerus halus homogen massa 2. Cara kelapannya yaitu, setelah massa 2 jadi, masukkan massa 1 yang telah dibuat tadi, campur massa 1 dan massa 2. Kemudian gerus halus homogen. Step selanjutnya adalah timbang pot kosong. Dan masukkan krim yang sudah jadi tadi ke dalam pot plastik. Kemudian timbang pot plastik yang sudah berisi krim yang sudah jadi. Kemudian tulis massa obat yang telah dihitung tadi dan juga tulis etiket. Dan yang terakhir adalah tempelkan etiket. Dan sediaan krim sudah jadi. Pasien atas nama Dinda, umur 8 tahun. Ya, saya. Maaf, Bapak dengan siapanya? Saya dengan omnya. Ini ya Pak, obatnya sudah jadi dalam bentuk puyer, krim, dan sirup. Yang puyer ini berguna untuk meredakan hidung tersumbat dikarenakan flu, batuk, dan alergi, dan meredakan demam juga ya Pak. Dan yang krim berguna untuk meredakan peradangan di dalam tubuh dan mengobati infeksi akibat alergi. Yang sirup ini membunuh kuman akibat alergi penyebab infeksi. Ini cara pemakaiannya gimana? Cara penggunaannya itu dalam keadaan tangan bersih setelah mandi ya Pak, lalu dioleskan ke permukaan kulit yang terinfeksi. Lalu Pak, ini pemakaiannya berapa kali sehari? Kalau yang puyer diminum 3 kali sehari setelah makan ya Pak.
Lalu kalau misalkan saya minumnya sebelum makan bagaimana, Mbak? Itu akan mengurangi kinerja pada obat tersebut. Kalau misalkan obat yang sirup ini diminumnya sehari berapa kali? Itu diminum 2 kali sehari FLS, Pak. FLS itu apa ya? Setara dengan 5 mili atau 1 sendok teh. Oh, apakah ada efek sampingnya, Mbak, dari sirup Ada ini? Apa? resistensi. Resistensi itu apa ya? Resistensi itu kekebalan kuman di dalam tubuh yang menyebabkan sistem daya tahan tubuh menurun. Oh gitu. Terus ini ada tulisan sirup kering ini apa, Mbak? Sirup kering itu mengandung bahan aktif dan merupakan antibiotik. Jadi harus dihabiskan obatnya. Dan dosisnya sudah sesuai dengan resep dokter. Gitu. Oke. Lalu kalau misalkan yang ini efek sampingnya ada nggak sih, Mbak, yang krim? Kalau yang krim itu efek sampingnya jika dioleskan di area yang bukan terinfeksi akan menyebabkan gatal-gatal. Oh gitu, Mbak. Ya sudah, makasih. Ya Pak, obatnya. Iya, Ini obatnya bisa ditebus 3 kali. Minumnya secara rutin ya Pak untuk keponakan Bapak. Semoga lekas sembuh. Oke, terima kasih, Bu. Udah. To feel some sort of way